Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neksita Yusya Fitri dari semester 3C. Di sini saya akan mereview materi Hukum Pidana Lanjutan yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH. Penyertaan atau delnaming. Istilah penyertaan disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, turut serta, delmening, complicity, participation, dan lain-lain. Peraturan penyertaan secara umum buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai 65. Secara khusus secara tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Pengertian penyertaan. Penyertaan adalah apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Bentuk-bentuk penyertaan yaitu 1. Zizdihet plegen atau pleger yang melakukan, Zizdihet down plegen yang menyuruh melakukan, Zizdihet meden plegen yang turut serta melakukan, Zizdihet with locking yang membujuk atau menggerakkan. Yang terakhir, Zizdihet medepletehid yang membantu melakukan. Penggolongan penyertaan. Menurut KUHP, golongan pelaku bentuk 1 sampai bentuk 4 yaitu bukan pelaku tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. Golongan pembantu bentuk 5 yaitu diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. Menurut doktrin Jeff Standard Forman Pandelnaming, bentuk penyertaan yang berdiri sendiri artinya pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai dengan bentuk 3. Yang kedua, Ansel Stefden Dich Forven Vandelnaming, bentuk penyertaan yang pertanggungjawabannya pesertanya bertanggung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk 4 dan bentuk 5. Bentuk 1, plager atau dagger, yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana. Atas dasar itu ada 2 pandangan, yaitu 1 pandangan yang luas, ekstensif, 2 pandangan yang sempit, restriktif. Jika pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tetapi pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang jadi pelaku sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktek. Bentuk 2, don't plager atau menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana merupakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya dengan berperan sebagai alat. Dengan demikian, don't plager mempunyai ciri 1. Ada 2 pihak, yaitu pelaku langsung atau manus ministra atau auctor materials, dan pelaku tidak langsung atau manus domina atau auctor intelektual. Kedua, dalam don plegen terdapat unsur-unsur: A. Alat yang dipakai adalah manusia. B. Alat yang dipakai harus berbuat aktif. C. Alat yang dipakai tidak dapat ditanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban. Penyebab tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang disuruh karena orang tersebut hanya berperan sebagai alat atau pelaku material yang didasarkan pada 1. Tidak sempurna pertumbuhan jiwanya pasal 44, adanya keadaan yang memaksa pasal 48, ketiga ada pemerintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2. 4. Keadaan kekeliruan atau pemalsuan. 5. Tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti disyaratkan dalam undang-undang. Bentuk ketiga, turut serta melakukan atau medeples. KUHP tidak memberi definisi, tetapi FVT memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan atau medepleger ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Syarat-syarat turut serta melakukan atau medepleger
adalah A. Ada kerjasama secara sadar atau buiste semen working. Kedua, ada kerjasama secara fisik atau psychic semen working. Bentuk keempat, menganjur atau outlooking, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Perdebatannya adalah 1. Dalam penganjuran sarana yang digunakan diatur dalam pasal 5 ayat 1 sub kedua, yaitu diatur secara limitatif atau terbatas. Kedua, dalam pembujukan orang yang membujuk tersebut autor intelektual dan yang dibujuk atau digerakkan autor material. Ketiga, pelaku material atau autor material dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau dipidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja.